Ada yang ngerasa galau nggak sih setelah tes SKD kemarin? Mungkin di sini ada nggak sih yang ceritanya bahwa dia itu nilainya udah besar. Misalnya nilainya udah 400-an, tapi ternyata ada salah satu dari TIO atau TWK atau TKP-nya yang tidak passing grade. Jadi, aku bacain dulu sesuai dengan keputusan Menteri pada nomor 321 tahun 2024 yang keluar di bulan Juli kemarin, bahwa ada beberapa ambang batas atau yang disebut dengan passing grade di setiap kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya kan ada 3 tuh. Ada TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Terus itu ada TIU. TIU itu tes intelijensia umum. Dan juga ada TKP, tes karakteristik pribadi. Kalau yang TWK, kewarganegaraan itu, wawasan kebangsaan, itu minimal ambang batasnya untuk umum ya, ini aku ngomongin yang untuk umum, bukan yang untuk disabilitas, bukan yang untuk kamlot dan lain sebagainya. Dia ambang batasnya adalah 60 TWK. Terus TIU-nya ambang batasnya itu adalah 80. Terus kalau yang TKP ambang batasnya itu 166 gitu. Jadi kalau di total 311 total seluruh ambang batas tersebut, ketentuan ambang batasnya. Nah, ambang batasnya 311. Misalnya kalian dapat skor angkanya 399. Nah, teman-teman perlu tahu juga untuk mencapai atau untuk masuk ke tes seleksi selanjutnya yaitu SKB. Jadi dari tahapan tes seleksi SKD baru ke SKB. SKB itu diambil dari 3 kali formasi yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Misalnya kamu ngelamar instansi Kementerian Perindustrian, terus itu kebutuhannya 3 orang. Misalnya yang ngelamar cuma 6 orang. Kamu udah dapat skor 390-an. Tapi salah satu kompetensi dasarnya, misalnya TWK-nya, skornya adalah 50. Nggak PG dong, ya kan? Nggak melewati ambang batas. Karena kan ambang batas dari TWK itu adalah 60. Nah, kalau seperti itu, apakah kamu masuk ke SKB atau tidak? Karena kebutuhan formasi tersebut adalah 3, artinya untuk mengikuti ke tahap SKB itu adalah 3 kali 3. Kan kebutuhannya 3 dikali 3 ke tahap SKB. 3 kali 3 dari peringkat teratas. Apakah kamu bisa lolos SKB? Kalau sesuai dengan ketentuan dari kementerian ini kemarin, jadi dia mengatakan bahwa yang bisa diterima itu intinya adalah yang passing grade. Ya, mudah-mudahan ada kebijakan ya bahwa tidak harus hanya passing grade tapi juga masuk ke peringkat. Tidak hanya harus passing grade dari keseluruhannya tapi juga mendapatkan peringkat. Jadi mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, aku semuanya udah passing grade tapi kenapa aku nggak lolos SKB? Jadi SKB itu cuma diambil dari peringkat teratas, guys. Misalnya kamu udah tes SKD, skor TIU-nya 85, skor TWK-nya 70, skor TKP-nya 170. Semuanya passing grade. Misalnya itu totalnya adalah 320-an gitu misalnya, atau 330. Tapi kok nggak lolos SKD, nggak masuk ke daftar ikut SKB. Karena tes SKB itu diambil dari peringkat yang paling atas dikalikan dengan jumlah kebutuhan itu dikali 3 kali lipatnya. Kalau misalnya kamu udah passing grade, tapi ternyata yang ngelamar di formasi itu adalah ribuan, terus kamu kalau diperingkatin ternyata kamu masuk di 100-an. Sedangkan yang dibutuhkan pada formasi yang kamu pilih itu hanya
2 misalnya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 orang yang bisa ikut tes SKB. Sedangkan kamu aja udah peringkat ke 100-an. Meskipun kamu itu udah passing grade, udah melewati ambang batas. Artinya kamu nggak masuk atau nggak lanjut ke SKB. Gitu guys. Jadi buat yang selama ini bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak masuk ke SKB padahal udah passing grade? Jangan dulu bersenang hati, jangan dulu bersorak-sorai, berekspektasi tinggi, karena dilihat dulu dari peringkatnya, dari formasi yang kamu pilih itu. Gitu guys. Mau ngomong apa lagi sih ini? Ya pokoknya gitu sih. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan jawaban yang terbaik dalam tes CPNS ini. Untuk kalian yang mau cek hasil dari tes SKD kalian, itu kalian bisa buka website sertifikat BKN. Nah, di situ kalian bisa cek. Sebenarnya kita sekarang semenjak pakai CAT ini bisa lihat langsung ya poin kita selesai kita mengerjakan soal di tempat. Dan itu poinnya itu kalian bisa langsung tulis di formulir pendaftaran kalian yang kalian bawa masuk ke dalam ruangan. Gitu aja dari aku. See you. Sukses guys.